Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda lebih takut gagal atau takut berhasil? Pikirkan sejenak kawan-kawan. Apa yang sebenarnya menghentikan langkah kita untuk mencapai impian kita? Apakah rasa takut gagal membuat kita ragu untuk mencoba? Atau justru rasa takut akan tanggung jawab besar setelah kita sukses nanti? Mari buka kawan-kawan. Bagaimana jawaban yang sebenarnya? Kawan-kawan, ketakutan adalah sebuah kata sederhana yang bisa memiliki dampak besar dalam kehidupan kita. Baik itu ketakutan akan kegagalan yang membuat kita tidak berani untuk melangkah, atau ketakutan akan kesuksesan yang menghadirkan tekanan baru dalam hidup kita. Nah, kali ini kita akan membahas dua sisi kekuatan ini. Tentang ketakutan seringkali menjadi penghalang terbesar dari diri kita untuk meraih kehidupan yang lebih baik yang kita impikan. Kita akan menggali lebih dalam, kawan-kawan, membongkar penyebabnya, kemudian mencari solusi yang bisa kita terapkan mulai sekarang. Tidak peduli apakah impian kita adalah untuk memiliki kebebasan finansial di hari tua nanti, memiliki mobil mewah, atau memiliki teknologi terkini di dalam rumah kita. Langkah pertama untuk mencapainya adalah menghadapi ketakutan kita sendiri, kawan-kawan. Mari kita mulai dengan melihat realitasnya, bahwa ketakutan akan kegagalan seringkali ditanamkan sejak kita kecil. Sadar atau tidak, kita diajarkan untuk bermain aman, mengikuti aturan, dan menghindari resiko. Namun apa yang terjadi setelah kita besar, kawan? Banyak orang tumbuh dewasa dengan mentalitas takut mencoba hal-hal baru. Mereka takut akan cemoohan jika gagal, takut kehilangan investasi waktu, bahkan uang. Bahkan takut dianggap tidak cukup baik. Di sisi lain, kawan-kawan, ada ketakutan yang sering tidak disadari, yakni ketakutan akan kesuksesan atau keberhasilan. Mungkin kita berpikir, siapa yang takut sukses? Namun kawan-kawan, jangan salah, banyak orang yang merasa terbebani oleh ekspektasi yang datang setelah mencapai kesuksesan. Ketika kita berhasil, tiba-tiba orang mengharapkan lebih. Tekanan meningkat, hubungan berubah, kita takut kehilangan diri sendiri di tengah semua ini. Dan yang lebih ironis, kawan-kawan, kedua ketakutan ini seringkali berjalan beriringan, membuat lingkaran setan yang membuat kita terjebak di zona nyaman. Kita mungkin memiliki mimpi besar, kawan-kawan. Kebebasan keuangan, bisa membangun bisnis, atau membawa teknologi inovatif terbaru ke kehidupan kita. Tetapi ketakutan ini, kawan-kawan, menahan kita. Untuk memahami ketakutan ini, kita perlu menggali ke dalam psikologi kita sendiri, psikologi manusia. Ketakutan akan kegagalan, kawan-kawan, biasanya berasal dari rasa takut untuk dihakimi oleh lingkungan. Misalnya, ketika kita mulai berbisnis dan gagal, kita takut dianggap tidak kompeten. Nah, ketakutan ini, kawan-kawan, sering diperparah oleh pengalaman masa lalu atau komentar-komentar negatif dari lingkungan sekitar kita. Sementara itu, ketakutan akan kesuksesan seringkali berasal dari ketakutan akan sebuah atau akan adanya perubahan. Kesuksesan dapat membawa transformasi, kawan-kawan, yang sangat besar dalam hidup kita. Gaya hidup yang lebih tinggi, tanggung jawab yang lebih besar, dan ekspektasi dari orang-orang di sekitar kita yang sering kita alami mungkin. Anda mungkin mulai bertanya-tanya, bisakah kita mempertahankan hal ini? Apakah saya layak untuk memiliki ini? Lalu bagaimana ketakutan ini terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita? Baik, kawan-kawan, kita bawakan beberapa contoh. Yang pertama, menunda-nunda tindakan atau prokrastinasi karena takut gagal atau takut sukses atau berhasil.
Yang kedua, merasa cemas saat harus mengambil sebuah risiko besar. Dan yang ketiga, menghindari peluang yang sebenarnya bisa membawa kita ke sebuah perubahan besar. Akan tetapi, kabar baiknya kawan-kawan adalah ketakutan ini bukanlah akhir dari cerita kita. Anda bisa menghadapinya dan Anda bisa menang. Mari kita bahas kawan-kawan, bagaimana menghadapi ketakutan ini. Pertama, kita perlu menyadari bahwa ketakutan adalah bagian dari sebuah perjalanan, sebuah proses. Setiap orang sukses pernah merasa takut. Contoh saja Elon Musk yang menghadapi tekanan besar ketika dia meluncurkan Tesla dan meluncurkan SpaceX. Banyak yang meragukan akan Elon Musk, tetapi dia tetap melangkah maju. Kunci utama untuk mengatasi ketakutan adalah action, kawan. Menghadapi ketakutan itu sendiri. Ketika kita bisa melangkah setiap hari, walaupun kecil, Anda mungkin membangun kepercayaan diri. Tidak peduli kita seberapa kecil langkah tersebut. Yang penting adalah melangkah. Yang penting adalah konsisten. Di samping itu kawan-kawan, kita perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang mensupport, yang mendukung, buang orang-orang yang tidak mendukung. Hal positif yang membantu kita tetap fokus, tetap termotivasi. Ada lagi dari, mungkin Anda sering mengenal Oprah Winfrey yang menghadapi banyak penolakan sebelum dia menjadi salah satu tokoh penting berpengaruh di dunia ini. Dia menunjukkan bahwa menerima kegagalan adalah bagian dari kesuksesan. Baik, kawan-kawan, kita perlu ingat, camkan dalam-dalam bahwa kegagalan dan kesuksesan adalah bagian dari perjalanan menuju impian kita. Dua hal ini adalah pengalaman yang memperkaya hasanah pengetahuan kita, bukan sesuatu yang harus kita takuti. Nah, dengan memahami sumber ketakutan yang ada dalam otak kita, dan dengan mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya, insya Allah kita bisa membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik. Silakan kawan-kawan, jika Anda punya pengalaman, bagikan di kolom komentar bagaimana Anda menghadapi ketakutan yang ada di depan Anda. Apa yang paling menantang bagi Anda? Kawan-kawan, gagal, berhasil adalah bagian dari proses. Tidak masalah kita gagal, tidak masalah kita sukses atau berhasil. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita berproses. Gagal atau sukses sudah Allah tentukan, kawan-kawan. Tetapi yang Allah suruh kepada kita, perintahkan kepada kita adalah untuk menjalani proses. Masalah kita akan gagal, kita akan sukses, itu Allah yang menentukan, bukan kita, kan. Kita tidak ada tanggung jawab sama sekali atas kegagalan dan kesuksesan, even untuk diri kita sendiri. Tetapi proses yang benar, ini Allah suruh, Allah perintahkan, berproseslah. Tentu, yang menjadi masalah adalah bagaimana proses kita yang kita lakukan, yang kita jalani. Yang Allah mau adalah proses yang halal. Halal itu banyak kalau kita mau jabarkan. Tidak membohongi orang, tidak korupsi, amanah, jujur, kemudian tidak berbohong, dan banyak lagi kawan-kawan. Salah satu contoh, sekarang ini banyak sekali orang kaya yang mempercayakan bisnisnya kepada orang-orang yang dianggap kompeten. Tetapi, betapa banyak dari orang-orang yang dianggap kompeten ini tidak amanah, kawan-kawan. Contoh, ada seorang miliarder yang mempercayakan sebuah bisnis kepada seorang yang dianggap bisa menjalankan bisnisnya. Seorang bisnismen misalnya, untuk menjadi CEO atau apalah. Akan tetapi, orang yang dianggap kompetensi CEO ini, dia beranggapan bahwa ngapain gua capek-capek kerja padahal kayak dia, yang capek saya. Gitu. Nah, dari situlah muncul pikiran dia untuk cheating, untuk korupsi. Misalnya omset dia selama sebulan 100 juta, katakan seperti itu. Kemudian profit bersih, keuntungan bersih adalah misalnya 60 juta. Karena 40 jutanya sebagai modal usaha untuk operasional. Tetapi yang dia laporkan, keuntungan bersihnya hanya 50 juta. Dia cheat, dia colong untuk yang 10 juta. Padahal dia sendiri tidak menyadari bahwa
hal ini akan menjadi bumerang bagi dirinya. Akan menjadi bumerang bagi dirinya. Ingat kawan-kawan, camkan. 10 juta berapapun itu, mau 5.000, 10.000, 10 juta, 10 miliar, ini akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Entah keluarga kita sering sakit-sakitan, entah istri kita tidak hormat sama kita, istri kita selingkuh, anak kita sering sakit-sakitan, anak kita narkoba, anak kita bilangnya sekolah padahal dia bolos. Ini salah satu contoh kawan-kawan dan sering terjadi. Mungkin di sekitar Anda. Banyak orang yang diberikan amanah tetapi tidak amanah. Ini adalah salah satu contoh proses yang tidak benar. Mungkin dia berhasil mengumpulkan setiap bulannya dari hasil dia nyolok dari bosnya. Tetapi ini adalah proses tidak benar dan lambat laun, walaupun tidak ketahuan, ini akan menjadi bumerang. Apa bumerangnya? Dia akan sakit-sakitan. Setiap apapun yang dia lakukan selalu gagal. Dia selalu bermasalah dengan orang, dengan tetangganya. Istrinya selingkuh, anaknya sakit, narkoba bahkan. Ini terjadi kawan-kawan. Silakan tulis di kolom komentar kalau saya bohong. Ini sering terjadi di sekitar kita. Akibat apa? Akibat kita tidak berproses dengan baik. Bagaimana proses yang baik? Yang syar'i, yang halal. Seperti yang saya bilang tadi. Sekali lagi, Allah tidak pernah menyuruh kita untuk kaya, untuk sukses. Gagal pun tidak masalah kawan-kawan. Walaupun sampai akhir hayat kita gagal, tapi kita selalu menempuh proses yang benar. Ya amanah, jujur, tidak berbohong, tidak melabui orang. Kita beli ke vendor 10 juta ya belum betul-betul 10 juta. Bukan ditulis di nota 12 juta, bukan. Ini kita dapat 2 jutanya. Teman-teman, saya kira kalau ini dibahas panjang lebar sekali. Intinya adalah bahwa proses yang benar akan menghasilkan hal yang benar pula. Hal yang membahagiakan, hal yang membanggakan. Semua orang punya kesempatan untuk berhasil, Anda, saya, semua orang punya kesempatan untuk berhasil. Selama Anda mau take action. Hanya satu orang yang tidak punya kesempatan untuk berhasil. Siapa dia? Orang malas. Dipastikan dia sudah gagal. Kalau kita berusaha take action, kita punya ide action gitu. Dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Tapi orang malas, tidak dipastikan. Dia tidak punya dua kemungkinan. Hanya satu kemungkinannya. Apa? Gagal kawan-kawan. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.